Allahu Akbar. Siapa lur? Lihat siapa lur? Alhamdulillah, Ki Gading sudah dipulangkan kembali. Udah ini udah tak hidupin loh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia, rayu rayu. Enggak pakai. Aduh, lady chest dulu. Ntar kalau udah gampang, ntar kalau udah pasang lagi. Gimana Ki? Alhamdulillah lur, ini Ki Gading sudah kembali lagi. Ternyata tadi pas subuh aku kaget lagi tidur, di shower sebentar tidur. Ya, Ki Gading tiba-tiba guys. Tak kira siapa, ternyata Ki Gading. Alhamdulillah lur. Karena kita kan makanya kemarin tuh perginya mendadak, jadi nah itu Ki, makanya aku pindah. Aku udah waktu itu Ki, aku cukur pas beli bakal sahur itu. Ya di sana masih ada tempat yang buka, terus ya cukur tempat kamu potong rambut. Potong rambut. Pantesan kemarin saya Makanya lama. Nah terus aku balik ke tenda Ki Gading, nggak ada. Lah aku lagi cari Ki Gading, lah aku dilemparkan sama Yang. Tak kira dilemparnya kemana, ternyata di tempat lokasi Mas Tisno dan Gus Syaki. Ternyata mungkin sama Yang aku dilempar ke sana itu untuk ngerewang itu dulu, Mas Tisno sama Gus Syaki dulu. Jadi begini teman-teman ya, seperti itu Ki pas itu. jadi waktu itu kan pas Didi itu mencari beli bekal itu kan, saya kan sempat eksplor di lokasi situ. Nah di situ ada kedatangan Eyang Sunan Bonang waktu itu terus saya kembali lagi dan kembali lagi ternyata Eyang itu datang lagi. Nah mengajak saya mengajak saya ke suatu tempat di mana itu para eyang. Dan ternyata saya mendapatkan penjelasan dan petunjuk yang memang selama ini kita harapkan jadi diceritakan aja ke teman-teman Kiyono, silakan. Iya gitu teman-teman. Jadi ternyata teman-teman, biar teman-teman tahu. Iya mungkin Ki Gading kan udah cerita tadi sama saya, teman-teman kan belum tahu. Jadi begini teman-teman, yang saya tadi ceritakan itu kan saya sama Eyang dan bertemu sama para Eyang. Di situ ada juga ada Eyang Sunan Bonang, ada Eyang Basoni, semua ada di situ ya. Ternyata mereka itu memberikan petunjuk kepada saya agar saya lebih berhati-hati lagi. Dan karena yang selama ini kita jalankan, yang selama ini kita percaya bahwa itu adalah sosok yang baik, ternyata kita itu ditipu teman-teman dengan itu memang bukan tasyakul, memang itu seperti itu, yaitu Tuan Yazid dan juga Tuan Umar bin Syahad. Nah Masya Allah, kan waktu itu kita mencoba untuk menetralisir Tuan Umar bin Syahad ya dia. Nah pada waktu itu kita ingin menetralisir menggunakan karomah al-iradah, ternyata kita terpental terus ya, gagal terus ya, terpental. Dan juga pas waktu kita itu, waktu kamu mencoba untuk memberikan al-iradah kepada Tuan Yazid, kan beliau itu tidak bisa memegangnya dia. Tidak bisa memegangnya. Dan ternyata teman-teman, mereka itu adalah memang sengaja untuk mengelabui kita agar kita itu percaya dengan mereka. Mereka sudah menolong kita dan membantu kita. Ternyata itu semua adalah akal dan juga trik dari mereka. Jadi tujuannya mereka itu adalah yang pertama itu melumpuhkan kita, melumpuhkan kita agar kita itu tidak dapat menyelesaikan amanah. Dikarenakan apa? Kalau amanah yang kita emban itu tentang aliradoh itu
selesai, maka dia itu nggak bisa berkutik apa-apa sebetulnya di. Jadi ketika karomah al-iradah itu sudah sampai ke tangan orang-orang yang memang teramanahkan, maka beliau itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi sebisa mungkin mereka itu menghalang-halangi kita agar kita itu tidak dapat menyampaikannya kepada orang yang teramanahkan. Subhanallah. Dan mereka mencoba untuk menguasai daripada karma al-iradah Ya tahu itu. Nah gini Syok, duitnya udah anu nih agak itu ternyata teman-teman. Nah, ya kita kan manusia ya. Manusia mungkin kalau feeling firasat bisa jadi, tapi kan bisa jadi itu salah. Nah, jadi ternyata betul selama ini kita dikelabui dengan kedatangan daripada Umar bin Sa'ad dan juga Tuan Yazid itu untuk mereka itu menyamar menjadi sosok yang baik dan seolah-olah dia menolong kita, membantu kita, begitu teman-teman. Jadi ternyata kita dikelabui dan ternyata Tuan Yazid dan juga Umar bin Sa'ad itu adalah salah satu yang seperti kamu ceritakan pas waktu disekap di sana kan kamu kan pernah bilang bahwasanya masih banyak rukyahan yang lain. Nah, itu mereka adalah salah satunya. Jadi salah satunya yang juga ingin membalaskan dendamnya kepada nenek moyangnya, yaitu dari dendam dari Ruth An seperti itu. Nah, jadi benar memang rukyahan kita sudah sudah melumpuhkannya dan sudah menghilangkannya, tetapi ternyata masih banyak lagi rukyahan yang lain. Walaupun itu berbeda nama, berbeda wujud, akan tetapi adalah satu ajaran, dan ternyata mereka itu semua adalah antek-antek daripada rukyahan yang memang telah ditugaskan untuk membalaskan dendam kepada leluhur mereka, yaitu Namrud Kan'an. Nah, makanya kita harus berhati-hati lagi, dia harus berwaspada lagi. Kita sudah tertipu oleh dakwah-dakwah. Iya, betul. Soalnya pokoknya pinter banget boleh dakwah sih. Dan Umar dan si Anu. ya. Maka itu kata-katanya itu ya. Jadi iblis itu memang seperti itu Jadi iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena mereka itu tidak beribadah ataupun ibadahnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijatuhkan untuk menjadi penghuni neraka itu dikarenakan mereka itu merasa dirinya itu kuat. Nah, itu. Jadi itu cuma hanya itu, karena dia selalu berkata waktu mereka itu disuruh untuk menyembah daripada leluhur kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam itu. Nah, mereka itu tidak mau. Karena apa? Karena mereka itu merasa lebih dulu diciptakan daripada manusia, yaitu nenek moyang kita Adam, seperti itu. Nah, hanya seperti itu. Padahal ibadahnya si iblis itu, ibadahnya itu bahkan lebih lama dan lebih kuat, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibandingkan para manusia. Akan tetapi cuma itu. Karena apa? Merasa bahwa iblis itu merasa diciptakan lebih dulu dan itu lebih kuat dan diciptakan dari api. Sementara umat daripada Nabi Adam ini diciptakan dari tanah. Jadi dia merasa bahwasannya api itu lebih kuat dari tanah. Nah, itu yang membuat mereka itu telah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya teman-teman, dimanapun kalian berada dan siapapun kalian, jangan sampai kita mempunyai sifat yang seperti itu. Karena apa? Itu adalah salah satu sifat iblis. Jadi merasa dirinya, contohnya seperti ini. Sekarang kita semuanya ya, setiap manusia meskipun dia beribadahnya taat, selalu mengikuti ajaran-ajaran yang telah diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dia melakukan dengan husnul istiqomah dan juga menjauhkan daripada larangan-larangannya.
Akan tetapi mereka itu, kita jangan sampai walaupun kita ibadahnya itu khusyuk, doa kita panjang, puasa kita itu puasanya wajibnya itu berhasil, dan juga sujud kita lebih lama, doanya lebih panjang lagi. Akan tetapi jika mereka hanya menghitung daripada ibadahnya itu, jangan sampai seperti itu. Dan kebanyakan manusia sekarang, mereka berbudi pekerti dengan cara ajaran-ajaran Islam itu, dengan istiqomah dan juga ibadah dengan khusyuk. Akan tetapi di saat manusia sekarang ini itu terlalu banyak yang hanya menghitung dosa-dosa dari orang lain. Itu sama saja kita, karena kalau kita menghitung, sibuk dengan kita menyibukkan diri dengan menghitung dosa-dosa para orang lain itu, nah itu sudah termasuk berarti kesombongan, merasa bahwa dirinya itu lebih pintar daripada umat-umat yang lain. Itu yang sangat fatal, teman-teman. Jadi intinya kita itu sebagai manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, jangan sampai kita itu merasa bahwa kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti itu kita sudah dekat dengan Allah. Maka dengan perasaan seperti itu, kita akan menunjukkan bahwasanya kesombongan kita seperti itu, teman-teman. Itu berarti salah satu sifat iblis yang fatal itu sudah ada bersemayam di hati-hati kalian semuanya, teman-teman. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah, jika kita beribadah sesuatu itu, jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah dekat dengan Allah, akan tetapi kita itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Nah, dan juga teman-teman ya, dimanapun kalian berada, dan ada salah satu lagi teman-teman, ada pesan buat kalian semuanya. Pesan dari apa yang? Kenapa tuh? Pesan dari mana? Ya pesan daripada eyang kita, daripada nyong ada pesan apa lagi? Nah, buat nyong ada ya, mungkin buat semuanya teman-teman, apalagi kalian yang sedang mengalami ataupun menghadapi ujian-ujian ya, mungkin dalam usaha kalian ataupun dalam sekarang sedang mengalami kesulitan. Nah, itu adalah salah satu ujian yang telah dijatuhkan kepada kalian, agar kalian itu nantinya itu akan larinya kemana, teman-teman. Ketika manusia itu, ketika kita semua diberikan kenikmatan harta ataupun apapun, jalan yang mudah, jalannya itu, kita itu mungkin banyak sekali yang akan melupakan tentang ajaran-ajaran kita dan melupakan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Dia adalah yang menciptakan semua kenikmatan dan yang mencurahkan kenikmatan kepada kita. Dan maka Allah memberikan ujian kepada umatnya, yaitu yang susah, yang paling susah, dan bahkan yang paling menyakitkan di hati. Nah, sehingga kita itu dalam menghadapi ujian itu pasti akan merasa bimbang. Yang kadang-kadang bahkan sampai ada salah satu manusia yang memang menghadapi ujian itu, yang akhirnya dia itu menjadi ragu bahwasanya apakah ini adil. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu bisa seudun kepada Tuhan kita. Kenapa mereka, orang-orang lain, umat-umat lain diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan dalam segala hal, tetapi kenapa kita yang selalu menyembah dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu justru malah diberikan ujian-ujian yang hampir umatnya itu tidak kuat untuk menghadapi ujian-ujian itu. Nah, sehingga ketika kita menghadapi ujian itu, bagaimana kita akan larinya, kita akan mengambil keputusannya itu untuk lewat jalan yang mana, seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita menghadapi ujian itu karena kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian kepada umatnya, itu tidak akan bisa melebihi daripada kekuatan umatnya, seperti itu. Dan jika kita sudah mengerti akan itu, maka kita akan menjalankan dengan ikhlas, ridho lahir dan batin apapun ujian yang telah diberikan kepada kita. Dan akan tetapi sudah pasti ada segelintir manusia yang nantinya kita menghadapi ujian itu, maka larinya akan menyimpang dari sebelah kiri, yaitu dengan cara dia menyekutukan Tuhannya demi menyelesaikan
itu ujian bahwasanya, dan berarti itu berarti manusia itu tidak sadar bahwasanya kita itu sedang diberikan ujian. Nah, pada saat kita menjalankan ujian itu, kita menghadapi ujian itu, maka syaitan-syaitan, iblis-iblis itu sedang berbondong-bondong untuk berlomba-lomba membisikkan kita untuk menghasut kita, supaya apa? Supaya kita itu berpaling dari Tuhan kita dan kita mengikuti cara jalannya iblis itu. Nah, hati-hati teman-teman dalam menghadapi hidup ini, teman-teman, karena banyak sekali ujian-ujian yang seperti itu. Dan kita jangan pernah kita sekali-kali itu mendengarkan bisikan-bisikan daripada iblis untuk melenceng. Karena iblis itu sangat pintar sekali, teman-teman. Dia memasukkan celah, dia itu sangat pandai sekali mencari celah untuk masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga kita, jika kita tidak mempertebal iman kita dan mengurangi keyakinan yang ada di dalam hati kita, itu pasti akan memilih jalan pintas. Nah, iblis itu sangat indah sekali, pintar sekali untuk mencari celah untuk menghasut kita. Dengan apa? Dengan cara mereka itu mengiming-imingi dan mereka itu menyelesaikan ujian yang mereka sedang menghadapi ujian itu. Jadi kita itu dikala manusia di bawah, iblis itu akan memberikan kesenangan, mengambil kesempatan juga, memberikan kesenangan. Jadi kamu ikut saya saja, nanti kamu berikan ini itu agar apa? Agar si manusia itu merasa tinggi derajatnya, seperti itu. Padahal tinggi derajat daripada kita yang mengikuti iblis itu akan sangat fatal akibatnya, teman-teman. Dan iblis akan sangat senang sekali jika ada manusia-manusia yang bisa mendengarkan bisikan-bisikan dari iblis, seperti itu. Kita harus berhati-hati, teman-teman. Jadi apapun yang kita hadapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian tidak akan melebihi kemampuan daripada hambanya. Karena apa? Allah itu tidak membutuhkan kita itu untuk menyembah kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita yang harusnya, kita yang butuh sekali untuk menyembah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu camkan itu, teman-teman. Jangan sampai kita salah memprediksi salah untuk mengartikannya semuanya. Nah, mungkin itu adalah pesan-pesan daripada leluhur-leluhur kita di. Alhamdulillah, saya dalam beberapa waktu kemarin saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan daripada leluhur-leluhur kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang memang Allah itu bagaimana ya, jika manusia yang kurang yakin terhadap Tuhan kita pasti akan mempertanyakan Allah itu siapa, Allah itu seperti apa, wujudnya itu seperti apa. Memang kita tidak akan pernah untuk melihat wujudnya. Bagaikan misalnya begini, ada seekor kelang yang terbang tinggi, itu kan kelihatannya kecil kali ya, Nah, akan tetapi kalau kita terus berusaha mendekati, bahkan kekuatannya pun itu, walaupun elang itu ketika terbang tinggi itu kelihatan kecil, akan tetapi jika kita terus mendekat dan mendekat, bahkan hempasan daripada sayapnya itu pasti akan bisa merenggut semuanya dari kita, dan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Nah, itulah salah satunya, teman-teman. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwasanya kita itu kemarin itu dikelabui ya, sebetulnya sudah banyak sekali petunjuk yang kita alami pada waktu itu, akan tetapi kita belum menyadari bahwasanya mereka itu karena kita sudah gimana sih ya, kita sudah tertipu oleh itu pembicaraan mereka. Nah, itu dakwah dari mereka tuh. Saya makanya ya nggak pikir nggak sudon sih ya, maksudnya
pada waktu itu kita pikirnya positif saja. Jadi ngomong sambil merokok boleh dia? Ya boleh dulu aja ki, nggak apa-apa. Iya, jadi gitu. Sebetulnya banyak sekali sudah apa namanya wilapat-wilapat ataupun petunjuk-petunjuk yang mereka itu, tapi tanpa kita sadari. Contohnya waktu kita berusaha untuk menetralisir daripada Umar bin Sa'ad dengan menggunakan karomah dari Al-Irato, kita itu terpental, ya kan? Ya, iya itu. Nah, itu juga salah satu petunjuk. Akan tetapi kita kan bimbang, kenapa bisa seperti itu? Sedangkan Umar bin Sa'ad itu kan baik, jadi baik. Bahkan kita pernah ditolong ya, kita sedang berhadapan dengan sosok iblis, dan tiba-tiba Umar bin Sa'ad itu datang dan mereka meleburkan iblis itu. Jadi gimana kita nggak percaya, Dan kata-kata yang dia lontarkan waktu itu ya itu sangat masuk, bisa mengetuk hati kita itu. Nah, seolah-olah dia itu seperti waliullah, seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati dengan penampilan-penampilan dan perkataan-perkataan yang keluar manis daripada lisan mereka. Tapi ini ngomong-ngomong, kita harus bagaimana ini Ki, untuk bisa memancing dari Umar dan sekarang kan kita sudah tahu. Iya. Enaknya gimana ini? Apa kita terisik mereka, kita cari? Aduh, ping. Aduh, Bapak. Jadi gimana kita sudah tahu, mereka pasti akan datang lagi. Ntar kalau mereka datang, kita langsung saja atau kita pancing-pancing gimana dulu atau gimana ini enaknya? Ya, kita hadapinya dengan hati-hati saja. Bentar. Kalau kita membahas ini, kita bentengin dulu sekitar kita ini. Oh ya, baik. Kita siapa tahu ntar ada telik sandi mereka atau gimana? Kita bentengin dulu sekitar. Baik, kita bentengin. Iya. Pakai air soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karamah Al-Irato atas izin ya Allah, tutuplah area ini dan tutuplah wilayah ini agar tidak ada yang bisa untuk mencuri daripada apa yang kami katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi begini gimana Ki? Enaknya gimana? Kan dari kemarin kan mereka itu, apalagi Yazid itu apa namanya, ingin sekali meminta daripada arwah Al-Irato. Dan nanti kita pancing agar mereka keluar dengan cara apa? Kita buka energi Al-Irato. Kemungkinan mereka pasti bisa membacanya kan. Nah, mereka itu belum tahu bahwasanya kita sudah tahu siapa mereka. Gimana apa kita ntar kalau pancing mereka, kita kerjain dulu ya. Aku kesuh sama mereka Ki. Kerjain gimana? Ya kerjain dulu aja, seolah-olah kita itu belum tahu mereka kayak gitu. Gimana? Iya, tapi kamu gak dendam kan? Ya dendam banget Ki, tapi ya itu bikin kesuh. Iya, tapi begini kalau menurut saya, semarah-marahnya kita jangan sampai kita menimbun ataupun mengeluarkan rasa dendam kita. Iya sih Ki, karena dendam itu juga tidak baik sih. Iya sih, lebih baik kita, tapi aku dendam banget sumpah Ki. Iya, tahu kita dendam banget, tapi kan kita jangan jangan mengikuti hawa nafsu dendam kita. Jadi kita biasa aja kalau misalnya mereka datang. Yang penting intinya kita harus berhati-hati, kita jangan sampai terlena dengan apa yang mereka ucapkan. Karena mereka itu akan selalu berusaha untuk membuat kita itu lengah, terlena, dan kita mempercayainya. Nah, kita jangan sampai, nanti kita harus berhati-hati, jangan sampai otomatis nanti ketika kita tidak mau menuruti apa yang mereka katakan,
itu sudah pasti mereka akan lebih marah lagi pada kita. Nah, di waktu itulah pasti mereka marah. Kemarin kan sudah sempat marah, kan sudah sempat menyerang kita kan. Iya. Nah, Kalau kita pengen ngerjain mereka, oke. cepat atau lambat itu Gimana mereka akan mengetahui bahwasanya Iya. kita sudah tahu siapa Iya mereka. sih. Gitu. Jadi kita hadapi saja dengan tenang. Kita sudah tahu bahwasanya mereka itu. Tapi cara mancingnya gimana ya? Bentar biar mereka datang ya. Ya gimana sih orang ketika kamu menyerahkan al-iradah itu pun mereka tidak bisa memegang, ya kan? Iya, iya. Gimana ya? Bagaimana? Kamu ada strategi? Das pintar untuk menangkap preview. Aduh, Kita tidak usah menangkapnya, kita cukup misalnya selama mereka tidak mengganggu kita, kita abaikan saja, kita jalan saja, kita jalan terus saja. Tapi kalau mereka tiba-tiba menghadang lagi, nah, kita akan bereskan saja. ya, ya, ya. Apa gimana? Gimana baiknya nanti? Oke teman-teman, gimana ada solusi teman-teman? Lantar ketemu. Ya, kita atur lagi. Sembari kita berjalan, kita atur strategi, ya. Ya, sembari kita ya kita berjalan, kita sambil memikirkan strategi dan mencari celah bagaimana caranya menghadapi mereka agar mereka itu tidak berbuat seperti ini lagi karena ini akan sangat berbahaya kepada manusia-manusia yang lain juga Ya betul lah ya itu. Walaupun mereka itu tidak bisa mengambil karomah al-iradah jika memang sudah di tangan yang telah diamanahkan, akan tetapi nantinya kalau kerjaan seperti itulah, gimana? Pura-pura kasih iradah aja, tapi bukan iradah. Ya, lah pokoknya kita cari anu lah. Udah coba. Pokoknya kita pengen ngerjain banget sih, Aku kesel main sosok-sosok yang seperti ini nih. Mereka sudah menipu kita, sudah membuang waktu kita loh. Kita sedang menjalankan amanah, tapi malah dikerjain oleh mereka. Tapi kita harus berhati-hati. Iya, tetap. Mereka itu bukan makhluk sembarangan. Iya sih ya. Mereka bahkan rela mengorbankan para antek-anteknya kemarin untuk mereka habisi. Demi apa? Demi mendapatkan kepercayaan dari kita Iya. Nah, itu sangat berbahaya. Kepada pengikutnya sendiri saja pun mereka itu telah berani untuk mengorbankannya. Telah tega loh, maksudnya tega untuk menghabisi pengikutnya demi apa? Demi mengharapkan kepercayaan kita. Nah, apalagi dengan musuhnya seperti kita, maksudnya. Pasti akan lebih kejam lagi. Baik. Yo, gimana? Kita cari mereka. Sembari berjalan kita terus lagi. Ya udah, baik. Yo, kita gas. Ya, ambil sembari kita memikirkan strategi. Betul caranya. Bismillah. Jangan kita coba pokoknya gimana caranya baik. Kau kesubat nih. Udah ya teman-teman, kita matiin dulu nih. Kita jalan dulu cari mereka nih. Halo, Akbar Kiki. Lah, itu siapa itu? Allah Akbar. Aduh, tapi dia seperti kesakitan apa itu? Ki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, dia kesakitan nampaknya dia sedang merasakan sakit yang tidak biasa sampai dia tidak bisa bangun seperti itu. Apa kita cari informasi siapa gimana ya? Ya, kamu buka di kamar. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Hai sosok. Kenapa? Siapa kalian Kamu kenapa? Saya sedang terluka. Karena saya dihianati. Dihianati. Iya. Kita akan dekati. Assalamualaikum. Apa yang kamu rasakan?
Aduh. Kenapa? Ini perbuatan siapa? Tolong saya. Manusia. Tolong saya. Baik, Ntar saya akan ceritakan semuanya. baik. Kita akan berusaha untuk membantumu. Dan nanti kamu bisa jelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa kamu sampai seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya karomah al-irad, atas izinmu ya Allah, angkatlah apa yang dia rasakan, sakit yang ada dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah, qadirun nabata nabata, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Ya karomah ya Aisyah. Bagaimana? Manusia. Sudah merasakan? Sebenarnya kalian dari mana? Allah. Kenapa kalian begitu percaya dengan saya? Baiklah. Tiba-tiba kalian langsung menyembuhkan saya. Ini bukan masalah kita percaya kepada kalian, akan tetapi walaupun bangsa kita itu berbeda, akan tetapi yang ada di dalam pikiran kita adalah bahwasanya kita hidup itu berdampingan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita itu saling membantu meskipun alam kita itu berbeda. Nah sekarang bisakah Tuhan ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Kenapa kamu ini bisa sampai terluka seperti ini? Saya sudah dikhianati sama Tuhan saya, manusia. Dikhianati sama Tuhan kamu? Iya. Kenapa? Tuhan saya sangat jahat sekali. Allah Akbar. Namanya Yazid. Yazid. Allah Akbar. Dan Dan memangnya Umar. kamu berarti salah satu pengikut daripada Tuan Yazid dan Umar bin Sa'ad. Iya. Saya tidak tahu apa-apa, tapi mereka tiba-tiba menyerang saya. Allah. Dan masih banyak lagi yang mereka bantai. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu tidak mengetahui apa kesalahanmu. Iya. Tiba-tiba mereka itu membabi buta, menyerang-nyerang kamu dan juga makhluk yang lain. Iya. Tidak tahu kenapa. Subhanallah. Dan kamu sendiri pun tidak tahu apa salah kamu. Saya juga tidak tahu salah saya itu apa. Subhanallah. Sekarang begini saja. Saya dengar sedikit. Bagaimana? Dari teman saya juga. Tapi teman saya sudah dibantai. Allahu Akbar. Di detik-detik terakhir dia berkata, katanya Tuhan sedang marah-marah kepada manusia yang merasa ditipu. Subhanallah. Dia merasa ditipu, tapi saya tidak tahu. Baiklah. Sekarang begini saja. Karena saya sendiri aslinya bukan ditugaskan di sini. Memang sebenarnya kamu itu ditugaskan di mana? Saya ditugaskan di hutan yang sangat jauh sana. Dan apakah sekarang tuanmu Yazid dan juga Umar bin Khasyat itu ada di sana, di tempat yang kamu bertugas aslinya? Tidak. Dia tidak jauh dari sini. Apakah kau bisa menunjukkan di mana mereka berada sekarang? Itu sangat bisa. Tapi berbahaya. Ya. Berbahaya untuk kalian, lebih baik kalian menjauh, jangan menemui mereka. Jadi begini. Gimana? Ya memang itu akan berbahaya buat kita. Akan tetapi kalau kita
itu membiarkan mereka itu selalu berbuat seperti ini kepada makhluk-makhluk yang lain, bahkan kepada pengikut-pengikutnya sendiri. Jika kita biarkan dan kita diam saja, maka mereka itu akan selalu berbuat seperti ini dan akan selalu menindas daripada kaum-kaum yang lebih lemah. Tapi itu sangat berbahaya. Lebih baik kalian jangan ikut campur manusia. Tidak apa-apa. Walaupun itu berbahaya, apapun risikonya, kita harus menghentikan perbuatannya. Apakah itu yakin? Kalian sudah yakin? Kami sangat yakin sekali. Karena kami pun hidup sekarang ini, tujuan kita adalah untuk menghentikan semua makhluk-makhluk yang memang berbuat kebatilan di muka bumi ini. Kalau memang kalian maunya seperti itu, saya akan mengantar kalian. Baik. Tapi saya tidak akan mengantarkan ke tempat itu lebih dekat. Ya, Saya coba menunjukkan saja ya arahnya. Baik, kamu cuma perlu untuk menunjukkan. Ya, saya takut manusia, saya takut. Karena saya masih mempunyai tanggung jawab. Baik, sekarang begini saja. Ya. Kamu tunggu saja di sini dan insya Allah nanti kami akan membentengi dirimu agar mereka itu tidak bisa mengetahui keberadaanmu di sini. Baik. Lantas kita akan harus jalan kemana untuk menemui mereka? Kalian ke arah barat. Ke arah barat. Tidak jauh dari sinilah. Tidak jauh, yang jelas kalian ke arah barat saja. Baiklah. Kami ini akan menuju kemana yang kamu tunjukkan, yaitu ke arah barat. Ya. Dan kamu di sini saja, nanti kita akan membentengi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ya karomah aliratuh atas izin ya Allah. La Terima kasih banyak. Sama-sama. Karena kita itu walaupun kita berbeda alam, akan tetapi kita selalu berdampingan dan kita harus saling membantu. Ya, baik manusia, baik. Hati-hati kalian, hati-hati. Baik. Sekarang kamu keluar dan tinggallah di sini sementara. Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi masuk lagi. Gimana kini Ki? Gimana Ki tadi? Susah yang tadi. Jadi begini. Ternyata dia itu tadi adalah salah satu pengikut daripada Tuan Yazid dan Umar bin Asad. Tuan Yazid? Ya. Dan dia telah disakiti, telah diserang oleh tuannya sendiri, yaitu Tuan Yazid. Apa sosok tadi tidak mengenali kita? Tidak, mereka tidak mengenali kita, bahkan dia itu kan tidak tahu kesalahannya, tetapi dia mendengar perkataan daripada Tuan Yazid itu. Dan sering-sering menurut informasinya, dia itu sedang marah-marah kepada manusia yang merasa telah menipunya. Nah, kemungkinan manusia itu adalah kita. Jadi berarti sosok tadi tidak mengenali kita. Iya, jadi dengan secara tidak langsung mereka itu marah kepada kita, akan tetapi melampiaskannya kepada para pengikut-pengikutnya begitu. Jadi kita harus menghentikannya. Kalau kita tidak menghentikan perbuatan mereka, maka mereka itu akan selalu menindas kaum yang lemah, seperti pengikutnya sendiri tadi. Baik. Nah terus kita gimana ini? Petunjuk apa lagi? Ya, kita harus jalan ke arah barat. Mereka ada di sana. Baik yuk. Yuk kita jalan saja. Aduh. Gimana ini? Masih on kan? Masih. Ya. Siap. Halo, ini ke barat ini, Ki. Udah kita mati ya. Ya mati dulu. Ci. Itu seperti. Allah Akbar. Oh, Allah. Ki. Hah? Sepertinya Tuan Yazid. Jadi api. Allah. Oh, benar. Ini Tuan Yazid kayaknya sedang marah-marah. Ci. Tapi ini coba sini, Ci. Kita kan ini. Ci. Di. Benar, Ci. Ya. Betul, Ci. Dia Tuan Yazid. Allahu Akbar.
Oh, saya akan pinjam karena saya di sini. Ya, tujuan dulu, Ki. Tuan. Astagfirullah. Tuan Yasin, apa yang telah kau lakukan di sini, Tuan Yasin? Baik, Dik. Ya. Allah. Masalah. Tuan, ada apa ini sebenarnya, Tuan? Ternyata kalian sampai juga di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kami Mohon bisa maaf, bertemu dengan panjenengan juga ya. barusan saya telah menyingkirkan makhluk-makhluk yang jahat, Allah yang Akbar. suka mengganggu Hmm, makhluk yang lain, Masya baik Allah. itu manusia maupun makhluk-makhluk dari bangsa lain. Oh, Lur, katanya Mama Timur jahat, Lur. Dan juga Oh, iya ya. saya Ya. meminta maaf kepada kalian Oh, minta karena maaf kenapa? kalian sudah saya serang Ah, waktu itu. oh, Saya sangat mohon maaf sekali karena terlampau emosi. oh, iya ya. Nggak Jadi apa-apa. mohon maaf. Apakah kalian memaafkan saya? Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masya Allah. Terima kasih Lur, tuh. jika kalian telah membukakan pintu maaf kalian untuk diri saya. Mereka sebenarnya ingin membantai kita juga, ingin melumpuhkan kita, Lur. Tapi mereka Lantas, berpura-pura baik seperti ini. Ya? bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawaban dari leluhur kalian Aduh. untuk mengenai saya sendiri dan juga saudara saya Umar bin Hasan tentang karomah amanah yang kalian emban itu? Aduh. Mohon maaf, Tuan. Kami belum mendapatkan jawaban dari leluhur kami. Aduh. Gimana ya, Tuan? Mohon maaf para manusia pengemban amanah. Yeah. Mungkin waktu itu saya terlampau emosi karena Iya. saudaraku Umar bin Sa'ad sedang tidak baik-baik saja. Dan Itu saya panik. Jadi mohon maaf. Iya, saya maklum itu, Tuhan. Lur, Tuhan, Lur. Dan Dia sedang mungkin berpura-pura baik lagi, Lur. untuk kali ini Ya. saya akan memohon kepada kalian. Karena saya sendiri dan juga Tuan Umar bin Sa'ad saudaraku sangat membutuhkan dari karomah yang kalian bawa itu. Ya. Apakah mungkin kalian sudah memikirkan bahwasanya memang kita itu memang pantas untuk mengemban ataupun untuk mengendalikan dari karomah itu? Aduh. Gimana ya, Tuhan? Kita sedang memegang tanggung jawab ini. Kita takut kita itu berkhianat. Jadi saya tidak bisa kalau mengasihkannya. Soalnya saya belum dapat kabar. Wahai manusia para pengemban amanah, Aduh. bukankah kalian membawa amanah itu untuk membantu setiap makhluk? Iya memang. Dan bukan hanya daripada bangsa manusia, akan tetapi seperti bangsa-bangsa kita pun itu sangat membutuhkannya. Ya. Gimana ya? Bukankah kalian telah diajarkan untuk saling membantu, saling menghormati, Iya. dan juga Kita budi pekerti kalian yang harus luhur. ya, kita kan sudah berusaha untuk menolong dari sahabat panjenengan itu. Tapi kan gimana lagi? Dari Ali Ratu itu tidak bisa untuk menyembuhkannya. Saya juga tidak tahu. Ataukah mungkin bahkan kalian tidak pernah mengusulkan nama-nama kami
sudah mengusulkan kepada leluhur sudah mengusulkan Tuhan, sudah mengusulkan, kami sudah mengusulkan, cuma kami belum dapat jawaban. yang bahkan seharusnya yang sebenarnya kalian itu tidak perlu mengusulkan kepada leluhur kalian. Wah, Karena kalian pun sudah mengetahui sendiri bahwasanya kami itu melakukan kebaikan-kebaikan dan ajaran-ajaran yang seperti kalian pelajari. Jadi seharusnya kalian sudah mengetahuinya. Bahwasanya kami pun akan mempergunakan karma itu dengan baik. ya, tapi nah kami tetap nggak bisa, kami belum dapat jawaban. Kenapa? Kenapa kalian tidak bisa mempercayaiku? Harus bagaimana lagi? Ya gimana lagi ya, bukan kami tidak Saya harus percaya, tapi membuktikannya kami kepada sedang, kalian. aduh, Jadi mohon maaf para manusia pengemban amanah. ya. Jika pada waktu itu karena saya tersulut emosi, maka dengan secara tidak sengaja atau itu adalah refleks daripada aku untuk menyerang kalian. Dan janganlah sampai itu terulang untuk yang kedua kalinya. Jadi untuk kali ini saya sangat memohon kepada kalian. Maaf, tetap tidak bisa. Tidak bisa Tuhan. Lantas, jika memang seperti itu, berarti Apa? kalian pun bisa membuatku tersulut emosi kembali. Jadi mohon maaf. Nah, bukankah kalian tadi melihatnya dengan sendiri? Iya, saya melihat. Bahwa saya telah mengusir dan telah menghabisi para makhluk-makhluk yang jahat. Apakah itu masih kurang cukup? Ya. Padahal saya itu selalu berusaha untuk berbuat baik. Dengan cara apa? Menyingkirkan makhluk-makhluk yang jahat. Begini saja Tuhan, begini. Kita terang-terangan saja ya. Mohon maaf. Sebenarnya saya sudah tahu semuanya. Tahu tentang apa? Mohon maaf. Ya itu, tentang panjenengan. Ya baguslah. Jika memang kalian sudah tahu. Iya. Itu berarti kalian sudah bisa menyerahkannya langsung. Bukan itu. Bukankah kalian sudah mengetahui bahwasannya saya dan juga saudara saya, Umar bin Sa'ad, selalu berbuat kebaikan? Maaf. Dari Al-Iradoh sudah menolak dari panjenengan. Panjenengan berarti sudah tahu kan gimana? Al-Iradoh hanya bisa menolong dari orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang berhati bersih dan berniatan baik. Bukankah selama ini yang kulakukan memang sudah seperti itu? Ya, menurut panjenengan gimana? Kalau Al-Iradoh itu menolak? Kalau menurutku, itu hanyalah akal-akalan kalian saja. Akal-akalan bagaimana? Karena kalian telah angkara murka dan tidak mau berbagi. Berbagi karomah itu kepada aku. Tidak. Itu dari karomah Al-Iradoh sendiri. Dan itu mungkin kamu. Karena kalian tidak ikhlas untuk memberikannya kepada kami. Bentar lagi dia akan emosi lur. Bentar lur. Kita tunggu dia emosi lur. Sabar lur, sabar. Bagaimana manusia? Bagaimana apanya? Kami tidak bisa memberikan lah. Gimana? Sungguh naas nasib kalian. Bukankah kalian sudah mengetahui siapa diri kita ini? Ya, sudah mengetahui panjenengan. Berarti sudah tidak ada lagi yang diragukan. Ya, tidak ragukan gimana? Serahkan itu. Enggak mau. Jangan sampai saya tersulut. Kami sudah tahu semuanya. Kami sudah tahu niat-niat daripada kalian.
Niat apa maksudnya? Saya tidak mengerti dengan apa yang telah kau ucapkan manusia. Enggak, saya sudah tahu jawaban semua. Panjenengan itu hanya ingin menipu kami. Atas dasar apa kau telah berkata seperti itu, wahai manusia? Ya atas dasar karena kami diberitahu oleh leluhur kami. Ternyata kalian tidak merasakan bahwasanya sebenarnya kalian itu telah dimanfaatkan oleh leluhur kalian sendiri. Enggak, saya tidak merasa seperti itu. Justru dari kemarinlah kita yang dimanfaatkan oleh panjenengan itu, oleh kamu. Jangan. Jadi sekarang kau sudah tahu. Ya, jelas. Berarti tidak ada lagi saya untuk berbuat baik dan baik seperti Silakan. kau. Kurang ajar. Serahkan. Dan sekarang saya akan minta dengan baik-baik. Sebelum saya berubah pikiran lagi. Tidak, tetap tidak mau. Kurang ajar. Berarti kalian memang pantas harus dibantai. Sabar. Lur, sekarang kalian sudah tahu siapa diri kita. Iya. Kalian itu anak buah dari Ruth Kayan, ya kan? Antek-antek dari si iblis itu. Ternyata kalian memang sudah tahu. Jika seperti itu, maka kalian tahu sendiri bahwasanya jika kalian berhadapan dengan kita dan mempunyai masalah dengan kita, pasti kalian akan mati. Kami tidak tahu. Sia-sia. Kami tidak takut. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kami tidak takut kepada iblis-iblis seperti kalian. Jika kalian tidak mau menyerahkannya, berarti kalian harus mati. Silakan. Wah, astagfirullah. Astagfirullah. Kami sudah tahu akal busuk kalian. Kalian hanya ingin melumpuhkan kita dan merebut dari Alirata. Ternyata kau memang benar-benar sudah mau tahu. Iya. Jangan harap kalian bisa dan kau sudah membasmi dari antek-antek kau. Saya tahu itu karena saya bertemu dengan antek-antek. Kurang ajar. Apa? Jadi dia masih hidup. Kurang ajar. Itu berarti itu ulahmu. Kenapa dia masih hidup? Seharusnya dia itu sudah mati. Kebetulan Kurang ajar. kami bertemu dan kami menolongnya. Dan kau telah mengikut campur urusanku juga. Kau sudah memanfaatkan semua dari antek-antekmu itu. Itu Berarti sangat tidak baik. Jadi kami tidak akan membiarkan. La haula wala quwwata illa billah. Dan saya pun tidak akan membuat, tidak akan membiarkanmu hidup dan masih berkeliaran di dunia ini. Rasakan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanirrahim. Fayakun masulullah. Situ, Akbar. Gimana? Hah? Dia pergi. Allah Akbar. Aduh. Dia pergi. Astagfirullah tadi. Kita mau berkelahi dengan dia. Allah Akbar. Dia masih berpura-pura baik tadi. Tapi sekarang dia sudah mengetahui bahwasanya kita sudah tahu siapa mereka. Sudah. Allah Akbar. Tadi dia sempat udah terkena Ki. Allah. Tak kira mau saya dadas-dadas malah udah kabur duluan. Allah Akbar. Berarti kita harus cari mereka. Mungkin dia itu kabur itu untuk menemui daripada dia nggak jauh. Dia sudah terluka Ki. Dia nggak jauh. Ayo kita cari. Ayo. Masya Allah.